Oke, coba share screen dulu. Oke, kita akan belajar hari ini sama tentang metode penghitungan pendapatan nasional. Kemarin teorinya udah saya jelaskan sedikit. Nah, sekarang saya akan coba jelaskan cara hitungnya. Ini juga sama hitungan juga nih. Jadi memang di bab pertama ini tentang pendapatan nasional harus dihitung. Memang harus dihitung. Kalau kemarin kan komponen pendapatan nasional. Nah, sekarang metodenya dengan menggunakan metode produksi, metode pendekatan pendapatan, sama pendekatan pengeluaran. Oke, kita tunjukin dulu yang slide sebelumnya ya. Sebelum ke slide. Nah, ini nih kemarin. Saya review sedikit. Jadi dengan ada 3 metode penghitungan atau perhitungan pendapatan nasional. Kalau kemarin kan yang kita hitung, yang kalian hitung itu kan komponennya. Jadi apa aja yang di dalamnya yang harus dihitung tuh. Nah, tapi dengan cara menghitung pendapatan nasional ini juga ada beberapa cara atau dengan beberapa pendekatan. Yang pertama dengan metode produksi, kedua metode pendapatan, sama metode pengeluaran. Nah, kalau misalkan metode produksi ini, nah ini, jadi dia menghitung dari istilahnya itu dia dari value added-nya. Jadi bukan dari harga barangnya, tapi value added-nya atau namanya itu apa ya, nilai tambahnya. Nah, nilai tambahnya dikali jumlah barangnya berapa, kuantitinya berapa nih, ya. Lalu untuk metode pendapatan sendiri yang dihitung nih, Y ini kan pendapatan nasional. W masih ingat kan nih, W wage atau wages. Nah, itu juga sama tuh dihitung. Upah, bahasa Inggrisnya wage, upah. R berarti rent atau sewa bahasa Indonesianya. I interest atau bunga modal. Kalau P itu profit atau laba perusahaan. Jadi ini dalam bahasa Inggris ya. Jadi sewa, upah, sewa, bunga, keuntungan. Nah, kalau dengan metode yang ketiga, metode pengeluaran, itu pengeluaran bisa lihat bisa dari pengeluaran rumah tangga, bisa konsumsi pemerintah, pengeluaran investasi, ekspor neto, atau ekspor dan impor dihitung nih. Nah, ini Y sama dengan C. C itu berarti konsumsi dari pengeluaran konsumsi oleh konsumen, lalu I ini itu berarti investasi atau pengeluaran investasi rumah tangga produsen dari produsen. G itu government, berarti pengeluaran pemerintah. X ini ekspor, M impor. Nah, ini yang dihitung nih. Jadi tinggal diingat saja nih cara hitungnya ya. Nah, ini formulanya. Nah, hari ini kita coba lanjutkan cara hitungnya. Contoh soalnya dan cara hitungnya. Oke. Nah, yang pertama pendekatan produksi ya. Nih. Nah, dengan ini kan rumusnya nih, formulanya nih. Tadi kan sama aja sih, P1 kali Q1 atau kebalikannya juga sama nih. Jadi Q ini quantity, P ini harga. Tapi bukan harga barangnya yang dihitung, tapi dari nilai tambahnya. Nah, di sini ada contoh soalnya, ada tabelnya nih. Jadi dari keterangan ini kan kita dapat Y ini adalah pendapatan nasional atau PN, Q-nya itu jumlah jenis barang, lalu P-nya itu harga jenis barangnya. Nah, tapi P-nya di sini bukan harga jual barangnya, tapi nilai tambahnya atau added value-nya yang ditambah dari harga barangnya. Nah, di sini ada contoh nih. Di sini ada contoh, carilah jumlah pendapatan nasionalnya. Jadi berapa nih kita hitung berapa jumlah pendapatan nasionalnya. Misalkan di sini ada contoh, ada 4 komoditi di sini atau 4 jenis barang. Yang pertama kapas, yang kedua benang, yang ketiga kain, yang ketiga baju. Ingat ya, kemarin kalau dengan pendekatan produksi itu kan dia diturunkan hasilnya, kayak kemarin kan contohnya dari gandum, gandum jadi tepung terigu, dari tepung jadi roti kan. Nah, ini juga sama nih. Dari pertama komoditi pertama kapas, kapas ini bisa dibuat nih. Kapas ini bisa dibuat jadi benang kan? Dari benang bisa digunakan untuk produksi kain. Nah, kain ini
bahan kain bisa digunakan untuk produksi baju. Nah ini nih, jadi dia bisa ada beberapa proses produksi nih. Nah, yang pertama itu dari kapas. Kapas misalkan harganya 6.000. Si kapas ini dijual misalkan masih berbentuk bahan baku kapas ya ini kan, 6.000 nih. Nah, karena si produsen atau si penghasil kapas ini kan nggak mungkin lah dia menjual harga 6.000 ini, dia juga kan mengharapkan keuntungan sebetulnya kan. Nah, mungkin di sini udah termasuk edit value-nya, ada nilai tambahnya. Nah, nilai tambahnya 6.000. Nah, berarti sebetulnya kalau misalkan harga produksinya 6.000 ditambah edit value 6.000 berarti harga jualnya 12.000 kan. Nah, lalu ternyata dari 6.000 ini jumlah yang diminta itu ada 30.000, mungkin 30.000 ton atau 30.000 kilo hitungannya ya. Nah, jadi yang dihitung bukan dari harga si produsennya ini, dari si harga biaya ini, produksi ini, tapi dari nilai tambahnya yang dihitung. Kenapa ini nggak dihitung? Karena kan ini untuk produksi berikutnya. Ini biaya produksi. Nah, jadi yang dihitung itu nilai tambahnya ini nih. Kalau misalkan harga dia total produksinya 6.000, total cost production-nya 6.000, si nilai tambah 6.000 kan sebenarnya dia yang jual itu dengan harga 12.000. Nah, tapi yang dihitung bukan 12.000, tapi nilai tambahnya aja. Dia kasih nilai tambahnya berapa nih? 6.000. Berarti jumlah barang yang diminta misalkan di sini 3.000 kilo. Nah, berarti pendapatannya itu yang dihitung 6.000 dikali 30.000. Makanya dari kapas dapatlah pendapatan 180 juta. Nah, ini yang dihitung. Nah, sama berikutnya ini dari si benang. Si produsen benang. Nah, dia kasih nilai tambah 2.000. Mungkin dia harga 8.000 ini mungkin untuk dari biaya total produksi, untuk bayar gaji karyawan dan sebagainya itu sebenarnya 8.000 nih hitungannya. Tapi kan dia mengharapkan keuntungan. Makanya dikasih nilai tambah atau edit value sebesar 2.000 nih per satu benang, misalkan satu roll benang. Nah, ternyata barang yang diminta, jumlah barang yang diminta 2.500 unit benang. Berarti yang dihitung nilai tambah jumlah barang ini 2.000 dikali 25.000. Nah, berarti pendapatan yang dihitung berarti 50 juta. Sama berikutnya juga gitu tuh. Kain. Nah, dari si produsen kainnya harganya dia 13.000, tapi kan dia nggak akan jual 13.000 karena dia mengharapkan keuntungan, ada profit yang diharapkan. Jadi dia kasih nilai tambah atau edit value nih. 5.000 lah. Nah, mungkin kain kan hitungannya per roll atau bulungan. Kalau kain kan biasanya gitu kan. Atau mungkin perhitungannya per meter juga bisa kan kalau kain kan. Nah, dia tiap anggaplah per roll atau per gulungan kain itu dia edit value-nya 5.000, nilai tambahnya 5.000. Nah, jumlah barang yang diminta atau yang dia jual sebesar 15.000 roll, 15.000 gulung. Berarti yang dihitung nilai tambah dikali jumlah barang lagi nih, 5.000 dikali 15.000, berarti 75 juta yang dihitung sebagai pendapatannya. Lalu yang terakhir dari baju. Nah, dari kain diolah menjadi baju, diproduksi baju. Nah, dengan nilai harganya mungkin 25.000, tapi dari satu baju itu si produsen baju mengharapkan nilai tambahnya itu 12.000 sebagai keuntungan. Nah, di sini berarti nilai tambahnya ini yang dihitung nih, dikali 10.000 baju. Berarti 12.000 dikali 10.000, jadi 120 juta yang dihitung sebagai pendapatannya kan. Nah, jadi kalau secara dijumlah ini total seluruhnya nih dari kapas, benang, kain dan baju, ini kan harganya kalau di total semua jadi 52.000 nih, 6.000 tambah 8.000, 13.000, 25 jadi 52.000. Edit value-nya itu kalau dihitung 6, 2, 5, 12 itu 25.000 edit value yang dikeluarkan. Nah, jumlah barangnya di total semua dari kapas, benang, kain dan baju itu ternyata 80.000 unit. Ya. Nah, berarti total pendapatan yang dihitung, pendapatan nasionalnya berapa yang dihitung yang termasuk dalam pendapatan nasionalnya? Berarti nilai tambah ini nih, 25.000 dikali 80.000. Ketemulah angka 400
425.000. Nah, ini yang jadi perkiraan pendapatan nasionalnya adalah sebesar 425 juta. Ini ya, jadi yang dihitung si nilai tambahnya ini, nilai tambah dikali jumlah barangnya. Ya, jadi P di sini ingat nih, kalau ngitung dengan menggunakan pendekatan produksi bukan harga barangnya ya, bukan harga barang ininya nih, tapi nilai tambahnya atau added value. Nilai tambah atau added value-nya yang dihitung. Ya, karena ini harga di sini ini sebenarnya untuk digunakan untuk produksinya lagi, atau modal produksinya lagi nih. Tapi ini yang dihitung sebagai pendapatan. Kan nilai tambah ini diharapkan ada keuntungan di sini kan. Nah, ini yang termasuk pendapatan nasional. Oke, jelas? Ada pertanyaan nggak? Ingatnya jadi nilai tambah dikali jumlah barang. Ya, ini nih. Oke ya. Next, dengan pendekatan, ini kan pertama dengan pendekatan produksi. Yang berikutnya dengan pendekatan pendapatan. Nah ini, rumusnya ini ya, sudah dijelaskan. Pendapatan nasional, Y sama dengan pendapatan nasional, W ini gaji atau upah, atau wage dalam bahasa Inggrisnya, I ini bunga atau interest dalam bahasa Inggrisnya, R ini sewa atau rent, bahasa Inggrisnya ya, P ini keuntungan atau profit. Nah, ini yang dihitung, kita kasih, di sini ada contoh soal nih. Carilah besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Di sini ada datanya nih. Sewanya ternyata sewanya 8.450 miliar. Ya. Lalu labanya 10.200 miliar. Ya. Bunganya 5.650 miliar. Upahnya, nah upahnya ini 9.775 miliar. Nah, berarti tinggal dihitung nih, tinggal dijumlahkan saja semua. Pendapatan nasional Y sama dengan W plus I plus R plus P. Iya. Oh, ada pointer nih. Nah, ada ballpoint pen. Loh, bilang. Saya mau kasih tanda. Oke lah, skip ya. Nah, lalu tinggal dihitung saja nih. Sewanya berapa? Bunganya berapa? Terus upahnya berapa? Profitnya berapa? Nah, tinggal dihitung nih, lihat nih dari data. Dari data kita bisa lihat W itu gaji atau upah berapa upahnya? 9.775 miliar. Ditambah nih. Ditambah I atau apa ini bunga. Bunganya 5.650 miliar. Lalu di sini tambah lagi sewa atau rent. Sewa itu 8.450 miliar. Ditambah lagi upahnya berapa? Laba profit 10.200 miliar. Ya, tinggal di total nih. 9.775 tambah 5.650 tambah 8.450 tambah 10.200. Jadi total pendapatan nasionalnya nih. Ini sebesar 34.075 miliar. Saya tinggal dijumlah aja. Tapi mungkin nanti di contoh-contoh soal atau kalian menemukan soal ini datanya lebih banyak. Tapi ingat yang dihitung itu cuma 4 komponen ini. Gaji, bunga, sewa sama keuntungan. Kalau misalkan ada di luar ini datanya lain gitu apa gitu, nggak usah dimasukkan, nggak usah dihitung. Ya. Oke, next. Berarti apa ini? Next. Nah, sekarang dengan pendekatan pengeluaran. Tadi produksi udah, pendekatan sudah, yang terakhir pendekatan pengeluaran. Nah, pendekatan pengeluaran ini lihat lagi rumusnya. Y itu pendapatan nasional, C itu pengeluaran konsumsi rumah tangga.
konsumen. C. Ingat aja C, berarti C itu consumption atau konsumsi. G itu pengeluaran konsumsi pemerintah. Ingat kalau G itu government, pengeluaran pemerintah. Kalau I, investasi domestik bruto atau pengeluaran investasi dari rumah tangga produsen. Nah, pokoknya I itu ingat investasi, I itu investasi. X itu ekspor, M itu impor. Nah, di sini ada contoh soalnya nih, ada beberapa data di sini. Kita lihat di contoh, carilah pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Nah, yang pertama itu belanja pemerintah nih. Ada belanja pemerintah 245 miliar, kan? Investasi total 320 miliar. Nah, lalu ekspor di sini 200 miliar. Lalu konsumsi masyarakat 170 miliar. Lalu yang terakhir ada data di sini impor 125 miliar. Nah, bagaimana cara hitungnya? Lihat di rumus dengan pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran pendapatan nasional sama dengan C plus G plus I plus X min M. Nah, berarti kita lihat dulu yang C, konsumsi rumah tangga. Ada nggak di sini nih konsumsi rumah tangga? Nih, konsumsi masyarakat nih. Termasuk 170 miliar. Ini dimasukkan dulu nih. 170 miliar di sini kan? Nih, 170 miliar. Oke. Lalu berikutnya plus G atau government, pengeluaran konsumsi pemerintah. Ada nggak di situ? Ada belanja pemerintah tuh sebesar 245 miliar. Ini. Ya. 245 miliar. Ditambah I, ada investasi atau istilahnya pengeluaran investasi rumah tangga produsen. Nah, di sini ada investasi total tuh, 320 miliar, ya. Coret-coret. 320 miliar. Nah, lalu ditambah ekspor dikurangi impor. Ekspornya berapa di situ? 200 miliar. Dikurangi impor. Impornya 120 miliar. Nih. Jadi berapakah dengan pendekatan pengeluaran pendapatan nasionalnya? Berarti 170 miliar ditambah 240 miliar ditambah 320 miliar ditambah 200 miliar dikurangi 120 miliar. Nah, kalau misalkan di sini bagus nih. Kenapa kemarin kan saya bertanya, kenapa apa yang terjadi kalau ekspor lebih besar dibanding impor? Apa yang terjadi kalau misalkan impor lebih besar daripada ekspor? Nah, di sini kelihatan nih. Kalau ternyata ekspornya lebih besar dibanding impor, berarti hasilnya positif nih, pasti nih. 200 dikurangi 125 itu kan plus 75 kan? 75 nih. 75 M. Oke. Nah, tapi kalau misalkan yang terjadi impornya lebih besar dibanding ekspor, berarti hasilnya negatif kan? Pasti minus. Nah, ini mengurangi pendapatan nasional. Makanya setiap negara itu mengharapkan si ekspornya lebih besar dibanding impor. Ya, makanya kenapa saya ingetin lagi pemerintah kita selalu mendorong masyarakat untuk menggunakan produksi dalam negeri, produksi buatan Indonesia, karena ini akan menambah pendapatan nasional. Nih, konsumsi masyarakatnya jadi besar nih. Konsumsi masyarakatnya jadi besar. Tapi kalau kita konsumsi produk-produk impor, nih, berarti ini yang gede nih. Impornya semakin besar di sini.
nilainya semakin besar dan itu mengurangi pendapatan nasional nanti setelah dihitung. Jadi, nah berapa totalnya? Ternyata setelah dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, itu pendapatan nasional yang didapat adalah sebesar 810 miliar. Ini 810 miliar. Kan? Nah, itu jadi cara hitungnya seperti itu. Nah, nanti di soal-soal itu ada datanya tuh banyak, lebih. Tapi ingat, makanya kenapa ini harus diingat, yang dihitung hanya komponen ini saja. Pengeluaran konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi, ekspor dan impor, ini aja yang dihitung. Kalau misalkan nanti di sini ada, anggaplah nanti ada rent, ada sewa, ada upah, ada profit, walaupun itu termasuk indikator yang dihitung dalam pendapatan nasional, tapi itu bukan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Nah, makanya harus hati-hati antara pendekatan produksi, menggunakan pendekatan produksi dengan menggunakan pendekatan pengeluaran sama pendekatan pendapatan. Jangan sampai salah yang dihitung, karena nanti kalau misalkan salah memasukkan indikatornya atau misalkan komponennya, salah nanti hasilnya, ya. Oke. Next. Nah, next. Kembali kita ke Google Classroom. Nah, saya kasih di Google Classroom saya nanti upload. Nah, kita lihat ya. Nanti saya upload. Kalian coba kerjakan latihan menghitung pendapatan nasional ini dengan pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Nah, coba dulu, kerjakan dulu, nanti di pertemuan berikutnya kita bahas. Nih, saya kasih kertas kerjanya nih contohnya. Jadi di kertas kerjanya ini ada contoh soal yang tadi, nah sama ada soal latihannya. Nah, kalian bisa lihat di situ, terus perhatikan instrumen apa aja yang harus dihitung. Kalian tinggal hitung aja, gampang kok, susah. Nanti kalian coba, kan ini masih ada banyak waktu nih, masih ada sekitar beberapa menit nih. Nah, ini contoh kertas kerja 3 tentang pendapatan nasional. Nah, contoh soalnya tadi saya lampirkan di sini nih. Untuk mempermudah kalian nanti mengerjakannya kan. Nah, ini yang tadi saya kasih contoh soalnya dengan pendekatan produksi ada nih. Lalu berikutnya dengan pendekatan pendapatan juga ada nih. Pendekatan pendapatan yang tadi juga saya lampirkan di sini. Lalu dengan pendekatan pengeluaran. Ada 3 kan. Nah, saya juga di sini kasih 3 soal latihan. Cara hitung dengan menggunakan 3 pendekatan tadi. Nah, yang pertama di sini, di halaman berikutnya, soal latihannya ini ada 3 nih. Ini ada datanya. Nah, ini yang nomor 1, berdasarkan pendekatan pengeluaran. Hati-hati nih. Berdasarkan pendekatan pengeluaran. Lalu, soal berikutnya, ada data juga, ada data-datanya. Nah, dengan pendekatan pendapatan. Nah, ini saya kasih dalam bahasa Inggris ya, nah, supaya kalian menyadari nanti ini bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris. Bisa dicari dulu tuh arti bahasa Indonesia-nya, apa-apa. Ya. Lalu berikutnya, nah yang ketiga ini pendapatan nasional di bawah ini dengan menggunakan pendekatan produksi nih. Kalau tadi kan contohnya kemarin gandum, terus tadi benang atau dari kapas. Nah ini pohon jati nih. Pohon jati dibuat papan jati, dibikin kayu jati. Nah ini ya. Di sini nah, ada datanya nih, nilai produksinya berapa, nilai tambahnya berapa, jumlah barang yang diminta berapa. Nah kalian isi nih A, B, C, D, E, F, G-nya. Nah berarti nanti pendapatan nasional di sini nih, yang D ini dihitung berapa nih total pendapatan nasionalnya dengan pendekatan produksi. Oke?
Nah, masih ada waktu sekitar 25 menit nih. Harusnya sih selesai ya, gampang ya. Tapi tetap nanti saya share ini di classroom. Nanti kalian kerjakan dulu, coba latihan. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas. Ya, jadi kalian coba kerjakan dulu. Gak apa-apa, kalaupun salah nggak masalah. At least kalian coba dulu. Ya, kalian coba dulu. Nanti di hari Selasa nanti kita bahas nih. Saya udah langsung share aja ya di Google Classroom. Oke. Nah, oke, sudah. Kita lihat lagi. Nah, udah ya, tuh, udah saya share di Google Classroom. Nah, kalian bisa lihat, langsung boleh dikerjakan, terus nanti di submit lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau nggak ada pertanyaan, berarti boleh langsung dikerjakan. Ini due date-nya sampai jam 12 malam kalau saya. Tapi kalau kalian bisa selesaikan, ini kan masih ada waktu sekitar 25 menit nih. Ya, kalau memang selesai lebih cepat, lebih bagus, nggak masalah. Oke, coba dulu aja, lihat dari contoh soalnya. Coba kerjakan. Kalaupun nanti salah, ya nggak masalah. Yang penting kalian coba dulu belajar. Oke? Berarti kita ketemu lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Kita ketemu lagi di hari Selasa berarti ya. Oke ya, cukup jelas ya. Tugasnya juga udah cukup jelas, nah tinggal dicoba kerjakan. Oke ya? Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Oke? Have a nice day. Thank you very much. Dan selamat mengerjakan ya. Oke ya, saya leave ya berarti ya. Ya, you're welcome. Okay, anything for all.